sekalian, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, silahkan bisa memimpin berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat. Baiklah, kalau sehat, alhamdulillah ya. Kita harus bersyukur karena dengan kesehatan ini kita bisa berkumpul di sini untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Bu, itu Bulan sama Bintang nggak berangkat. Katanya sakit. Dan sama Bintang gak berangkat ya karena sakit. Oke, Ibu akan absensi. Seperti janji Ibu yang minggu lalu, Ibu suruh kalian belajar tentang apa? Pajak. Iya, pajak. Jadi seperti yang Ibu katakan bahwa apakah orang tua kalian memiliki kendaraan? Punya. Ya. Punya tanah? Punya. Apakah itu semua dikenai pajak? Iya. Iya, benar sekali. Dikenai pajak. Nah, jadi nanti di sini kita akan membahas tentang pajak. Sebenarnya pajak merupakan sesuatu hal yang secara umum tuh sering kita dengar. Pernah nggak sih anak-anak itu mendengar orang tua kalian bilang, wah udah tanggal segini, 2 hari lagi terakhir bayar pajak motor. Pernah nggak kalian berbicara? Pernah nggak orang tua kalian mengatakan seperti itu? Pernah, Bu. Tapi nggak tahu, Bu, bayarnya gimana. Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya pajak itu udah kita dengar sehari-hari. Mungkin bahkan kita nggak paham. Kita cuma tahu orang tua, oh iya orang tua kita bayar pajak. Tapi kita nggak tahu pajak sebenarnya yang menurut kita itu sudah sesuai belum dengan pajak yang menurut pemerintah. Seperti itu ya. Di sini Ibu ingin tanya nih, kan kalian pasti sudah pada belajar. Ada yang tahu nggak pengertian dari pajak itu apa? Bu, saya tahu. Pajak itu merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara yang nantinya diperuntukkan untuk masyarakat umum sendiri, Bu. Ya, benar sekali. Jadi intinya pajak itu apa? Pajak itu pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara sebagai sumber pendapatan negara, di mana dalam pembayarannya itu bersifat wajib dan juga didasarkan pada undang-undang. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas apa hari ini? Kita akan membahas mengenai ini. Ibu punya, nah ini peta konsep yang akan kita pelajari di hari ini nanti. Jadi di sini kita akan membahas pokok-pokok mengenai pajak. Apa saja? Kita akan membahas mengenai fungsi pajak, jenis pajak, unsur-unsur pajak, pungutan lain yang resmi, dan juga sanksi dalam perpajakan. Langsung saja kita mulai untuk materi pertama, yakni fungsi pajak. Sebelumnya Ibu mau tanya ke kalian nih, fungsi pajak itu ada berapa? 4. Yang pertama fungsi apa? Fungsi anggaran, Bu. Ya, fungsi anggaran itu apa? Fungsi anggaran itu penyeimbang antara pendapatan sama pengeluaran negara, Bu. Selanjutnya ada fungsi mengatur. apa itu fungsi mengatur? Fungsi mengatur adalah fungsi mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Contohnya kayak inflasi, Bu. Iya, benar sekali. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi apa? Ada fungsi pemerataan. Pajak ini berfungsi sebagai penyeimbang antara pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri, kayak gitu, Bu. Yang terakhir ada fungsi apa? Stabilisasi, Bu. Ya, fungsi stabilisasi. Stabilisasi itu apa? Fungsinya untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pajak. Apa sih jenis-jenis pajak? Jadi jenis pajak yang pertama itu ada pajak berdasarkan sifat. Pajak berdasarkan sifat itu diklasifikasikan menjadi 2, ada pajak tidak langsung dan juga pajak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung itu pajak yang dibayar dalam keadaan tertentu, Bu. Misalnya pajak penjualan. Iya, benar sekali. Terus kalau pajak langsung apa? Kalau pajak langsung itu pajak yang dibayarkan secara berkala, Bu. Ya. Contohnya kayak PBB, terus Ya. PPN. Ya, yang kedua ada jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Pajak berdasarkan instansi pemungut itu ada 2, ada pajak
daerah dan juga pajak pusat atau pajak negara. Apa itu pajak daerah? Ada yang tahu? Aku Bu, pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya kayak pajak pusat. Iya, benar sekali. Selanjutnya ada pajak pusat atau pajak negara. Apa itu pajak pusat? Pajak negara atau pusat itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti kendaraan bermotor, terus ada PBB. Iya, benar sekali. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis pajak yang ketiga. Itu ada berdasarkan objek dan juga subjek pajak. Apa itu pajak objektif? Ada yang tahu? Pajak objektif. Ya, silakan. Pajak objektif itu pajak yang dipungut berdasarkan objeknya Bu. Contohnya kayak pajak kendaraan gitu. Iya. Apa itu pajak subjektif? Ada yang tahu? Bu, kalau nggak salah, Iya. pajak subjektif itu berdasarkan subjeknya, Bu. Contohnya? Contohnya, ibu saya memiliki penghasilan. Nah, dari penghasilan itu dia apa namanya? NPWP. Ya, NPWP itu, Bu. Kita akan membahas mengenai unsur dalam perpajakan. Apa saja unsur dalam perpajakan? Unsur dalam perpajakan yang pertama ada objek pajak, yang kedua ada wajib pajak, selanjutnya ada subjek pajak dan juga ada tarif pajak. Perhatikan kalimat Ibu baik-baik ya. Jadi, Pak Ahmad memiliki sebidang tanah dengan luas 5 hektar. Karena memiliki kekayaan atas tanah tersebut, akhirnya Pak Ahmad melaporkan kekayaannya ke Dirjen Pajak, sehingga Pak Ahmad dikenai pajak dan harus membayar sebesar Rp250.000. Dari kalimat Ibu tersebut, coba kalian uraikan unsur-unsur terkait dengan kalimat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau misalnya Pak Ahmad, di sini Pak Ahmad sebagai apa? Subjek Ya benar, Pak Ahmad sebagai subjek pajak. Selanjutnya, sebidang tanah yang dimiliki oleh Pak Ahmad itu? objek pajak. Iya benar sekali, ada objek pajak. Selanjutnya, karena Pak Ahmad itu memiliki sebidang tanah dan diakui atas kekayaannya itu, maka di sini Pak Ahmad menjadi wajib pajak, seperti itu ya. Selanjutnya, kalau yang Pak Ahmad harus membayar Rp250.000 itu termasuk apa? Iya benar sekali, tarif pajak. Jadi di sini kalian sudah paham ya terkait fungsi pajak, jenis pajak dan juga unsur-unsur dalam perpajakan. Yuk. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pungutan lain yang ada di Indonesia. Jadi pungutan resmi di Indonesia itu yang pertama ada retribusi. Retribusi. Apa itu retribusi? Retribusi adalah pungutan yang dibayarkan atas penggunaan fasilitas yang telah diberikan. Contohnya kita mampir ke kebun binatang, kita otomatis beli tiket. Nah, tiket itu digunakan untuk membiayai fasilitas-fasilitas yang ada di kebun binatang dan lain-lain. Iya, benar sekali. Selanjutnya ada pungutan bea. Apa itu bea? Bea itu adalah pungutan yang diberikan atas keluar masuknya barang atau komoditas Bu. Iya, benar sekali. Misalnya ekspor dan juga Impor. Nah, selanjutnya apa itu cukai? Cukai itu pungutan pajak yang dibebankan atas barang yang diawasi atau dikendalikan. Iya. Contohnya tuh kayak tembakau misalnya. Iya, gitu. benar sekali. Terus yang keempat itu ada yang namanya sumbangan. Nah, giliran kamu nih yang terakhir, sumbangan apa? Ayo. Sumbangan adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang-orang atau golongan tertentu, Bu. Ya benar sekali. Wah, sepertinya kalian pintar-pintar ya. Iya, Tangan. Kalian sudah bisa menguasai materi pajak. Tadi kan Ibu sudah bilang bahwa pajak itu pungutannya wajib dan dia resmi dan dia didasarkan pada undang-undang. Maka ketika wajib pajak itu melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, undang-undang perpajakan, maka akan dikenai sanksi. Apa saja sanksi dalam perpajakan? Yang pertama ada sanksi administratif. Terus selanjutnya ada sanksi pidana. Apa itu sanksi administratif? Sanksinya berupa denda, Ya, kenaikan pajak, ya, lalu bunga. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika wajib pajak itu melanggar atau tidak membayar pajak, tapi itu masih dalam skala yang ringan,
maka dia dikenai sanksi administratif seperti itu. Selanjutnya ada sanksi apa? Pidana. Sanksi pidana. Apa itu sanksi pidana? Kalau nggak salah, pidana itu memanipulasi data yang sehingga merugikan negara, Bu. Pokoknya berat. Ya, berat ya. Berat sekali. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Mbak Puput bahwa sanksinya itu karena wajib pajak itu melakukan pelanggaran yang berat. Dia itu sudah merugikan negara, di mana dalam hal merugikannya ini tidak cuma sekali tapi berulang-ulang kali. Seperti itu ya. Nah, dari seluruh materi yang sudah kita pelajari di hari ini, di pagi ini, kira-kira apakah kalian semua sudah paham? Pintar sekali. Selanjutnya kalian membentuk kelompok dengan teman sebangku kalian. Kemudian nanti kita akan berdiskusi. Untuk soalnya ibu sudah menyiapkan soal. Nah, jadi di sini ibu sudah menyiapkan soal. Ada 2 soal. Yang pertama ini untuk kelompok 1. Selanjutnya yang kedua ada untuk kelompok 2. Silakan didiskusikan. Bila nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada ibu ya. Oke, Bu. Ada yang belum dipahami terkait soal? Sudah, Bu. Belum Mungkin ada kita sih, Bu. bisa menyesuaikan sendiri kok. Nanti kalau ada yang sulit kita tanya ibu kok. Ya, silakan didiskusikan ya. Nanti kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Oke. Saat ini nggak ada, Bu. Ada Belum ya, ada. bisa ya. Ibu harap bisa mengerjakan semuanya ya. Sudah selesai semua dikerjakannya soalnya? Sudah, Bu. Nah, di sini ada yang mau menyampaikan terkait jawaban yang sudah kalian tuliskan? Silakan. Siapa? Kelompok 1. Baik, silakan untuk kelompok 1. Saya akan menjawab tentang soal yang isinya syarat pajak. Di sini saya akan menjelaskan ya, Bu. Syarat pajak itu ada 2 yang harus dipenuhi. Yang pertama, pungutan pajak harus adil. Syarat keadilan tujuannya yakni mencapai suatu keadilan yang sesuai dengan undang-undang dan pelaksanaannya tuh harus adil. Yang kedua, pungutan harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara maupun warga negaranya. Ya, benar sekali. Jadi Bu rasa cukup mudah untuk dipahami ya terkait penjelasan dari Bang Magis tadi. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aku mau tanya, kenapa sih pungutan warga itu beda-beda pajaknya? Kan tadi ada syarat keadilan katanya. Seharusnya kalau adil kan harus sama rata, nggak usah beda-beda, yang kaya segini, yang kurang mampu segini, kayak gitu. Oh iya, benar sekali. Cukup menarik ya untuk dikaji. Gimana nih? Jadi, makna dari kata adil itu adalah adil dalam peraturan perundang-undangan. Ialah mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Beda misalnya tanahnya Pak Ahmad tadi 5 hektar, tanahnya Pak Ali cuma 2 hektar. Nah, di sini kan mereka itu berbeda, membayar pajaknya, tarifnya berbeda. Seperti itu ya. Untuk memperdalam materi, karena kalian sudah paham, Ibu sudah mengupload soal kuis esai di Edmodo. Silahkan setelah ini kalian bisa mengerjakannya di selembar kertas. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya, ingat minggu depan dikumpulkan. Kalau misalnya tidak dikumpulkan, maka Ibu akan kasih sesuatu untuk kalian. Mengerti? Permen. Puasa, ingat puasa. Mengerti, Ingat ya, seperti itu. Jadi silakan nanti dikerjakan. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini apa? Kesimpulannya adalah pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan masyarakat umum itu sendiri. Karena pajak bersifat wajib dan didasarkan pada undang-undang, maka bagi wajib pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya pembelajaran kita hari ini itu terkait dengan pajak. Diharapkan setelah mempelajari materi yang sudah kita bahas tadi, kalian bisa paham akan kesadaran membayar pajak. Kalau misalnya orang tua kita
malas untuk membayar pajak, kita harus mengingatkan karena kita sudah belajar tentang pajak seperti itu ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas partisipasi dan juga kerja keras kalian dalam mata pelajaran ini. Selanjutnya untuk mengakhiri silahkan bisa dipimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.